Guys, kali ini aku akan bicara tentang orang-orang yang foto dengan tumpukan duit dan mobil-mobil mewah serta jam tangan yang mahal. Apa yang ada di balik bisnis mereka? Kita ikuti di dalam Think of Soul Channel. Shalom guys, welcome back to Think of Soul channel. I want to share you about validation, affirmation about the rich people. I think the rich people, maybe rich people, maybe yes, maybe not. Oke, ikuti terus channel ini. Jangan pindahkan channelmu, don't skip this channel. Tetap sabar, be patient. Saya akan terangkan bagaimana keadaan dunia saat ini. Ikuti terus di dalam Think of Soul channel. God bless. Guys, pada petang hari, karena langit merah, orang bisa mengatakan hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, orang akan berkata hari akan buruk, mungkin akan ada hujan. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak tahu. Dalam tayangan ini saya mau bicara tentang tanda-tanda zaman, supaya kita akan lihat dengan jelas, kita akan mengulik, kita akan selidiki dengan jelas, supaya kita jangan termakan isu. Amin. God bless. Tuhan memberkati guys. Yesaya pernah mengatakan, celakalah aku sebab aku najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya sadar dirinya najis bibir. Yesaya sadar bahwa dirinya najis bibir, dan dia sadar betul melihat sekelilingnya juga tinggal di masyarakat yang najis bibir. Ini menunjukkan bahwa dia sadar penuh bahwa dia tinggal di masyarakat yang seperti ini. Guys, kita harus menguji setiap keadaan fenomena yang terjadi. Kita harus menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu tingkah laku masyarakat sekitar kita. Betul? Guys, kalau kita melihat saat ini ada fenomena yang begitu viral di sosmed, di sosial media, tentang orang-orang yang mencari validasi dan mencari afirmasi melalui unggahan-unggahannya di sosmed. Dengan pamer duit, dengan tumpukan-tumpukan duit, dia buka tas, dia tunjukkan duitnya, dia duduk dengan mejanya yang penuh dengan uang. Dan bahkan ini dolar. Luar biasa kalau kita lihat seperti itu. Guys, kalau kita melihat ini, orang jadi tergiur untuk ingin cepat kaya. Kita bisa terempartasi dengan tayangan-tayangan itu, dan kita melihat gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang kaya raya, the rich people. Kita bisa tergiur dalam hal ini. Betul? Hai anak-anak muda, kau tergiur kan? Lihat cara mereka, pakaiannya mereka seperti itu. Dan guys, saya lihat banyak orang menampilkan dirinya yang nyeleneh, yang antik, yang aneh-aneh, tampil beda. Pokoknya beda. Dia out of world. Waduh, out of world itu keluar dari dunia ya, malah orang planet. Tunggu. Ya pokoknya orang yang aneh, yang tidak pada umumnya. Dan banyak orang senang dengan lihat orang yang pinter berdebat, pinter tunjukkan kontroversinya, yang luar biasa ngomongnya, yang cerewet ceriwis.
lancip. Haleluya. Dia pinter ngomong, saudaraku. Dia berani menentang tentang tatanan perilaku masyarakat. Dia tentang. Guys, aku juga bingung kenapa orang menampilkan tayangan-tayangan di sosmed dengan begitu aneh, begitu nyeleneh. Apa dibalik semuanya ini? Kita harus menyelidiki. Kita harus tahu, kita harus menguji apa maksud dibalik ini semuanya. Oke guys, benar guys. Kita harus belajar guys. Kita jangan hanya melihat, wah kaya, wah luar biasa, dia orang luar biasa, dia crazy rich people. No, kita harus uji, kita lihat, kita selidiki, kita harus tahu tingkah lakunya ini mau kemana guys. Guys, kalau aku lihat ya, penampilan mereka dengan pakaiannya yang luar biasa, pakaiannya yang mahal, bahkan jam tangan yang mahal, bahkan kalau dihitung sak pengadeknya itu bisa ratusan juta, bisa sampai 300 juta sak pengadek. Kalau orang menikah, orang Jawa kalau menikah tuh sak pengadek, pakaiannya dari ujung rambutnya sampai kakinya itu kalau dihitung orang yang berpenampilan seperti orang kaya ini itu 300 juta bahkan lebih. Wow, kita bingung guys, kapan aku bisa pakai pakaian yang begitu mahal? Bahkan dia menunjukkan berfoto dengan mobilnya Ferrari, Lamborghini Gallardo, LP 500 strip 2, Lamborghini 560 strip 4, juga Lamborghini LP 570 strip 2, Lamborghini LP 570 strip 4. Aduh, itu yang mahal-mahal semua guys. Firman Tuhan katakan, bunga-bunga yang indah ini lebih indah dari pakaian Salomo. Raja yang begitu kaya, dia berpakaian begitu indah. Dan firman Tuhan katakan lebih indah yang namanya bunga-bunga di padang, yang sebentar kelihatan besok juga hilang. Artinya juga habis, artinya layu, artinya kering. Guys, kalau kita melihat orang berfoto dengan tumpukan duit yang begitu banyak, oke guys, basa Jawa ini oke, bludak. Guys, dia mencari kalangan orang kaya. Dia ingin mendapatkan free stuff, gratisan. Guys, tidak tahu toh maksudnya dia. Kenapa dia foto seperti itu? Supaya orang lihat dia orang kaya dan dia ingin mencari gratisan, free stuff, di mana dia bisa tidur gratis di hotel yang mewah, traveling gratis, dia pergi ke luar negeri, disambut, diberikan gratis. Kenapa? Karena dia digolongkan privilege-nya orang-orang kaya. Dan orang kaya biasanya ditempeli dengan supaya ikut mempromosikan produk-produk yang ada. Guys, apa benar bahwa mereka ini orang kaya guys? Apa benar dengan foto itu sebenarnya dia hanya mencari free stuff, mencari gratisan? Guys, tahukah kamu sebenarnya ada yang menyewakan tas-tas branded, ada yang menyewakan iPhone, ada yang menyewakan mobil-mobilnya untuk difoto, bahkan ada yang menyewakan jetnya seolah-olah memiliki jet pribadi. Dia tunjukkan foto di depan jet, dan mereka jarang take shootnya dengan video, tetapi take shootnya untuk foto supaya long lasting guys, supaya sesuatu yang disajikan itu hanya berupa foto saja, seolah-olah dia kesehariannya seperti itu guys. Ini fenomena guys, ini fenomena yang terjadi. Ujung-ujungnya adalah to flexing, dia hanya pamer. Bahkan kalau ada orang-orang terkenal, orang-orang hebat, dia berdekatan, dia berfoto, lalu dia masukkan di sosmed, dia katakan, this is my mentor. Haleluya. Padahal dia kenal saja, tidak cuma ikut numpang foto. Dan yang diajak foto ya mau-mau saja, karena orang-orang hebat itu kadang memiliki kerendahan hati, ya dia mau foto silahkan. Karena dia dimiliki oleh umum guys. Jadi dia poin foto, tapi dia langsung
upload di sosmednya, dia katakan ini mentor saya, padahal dia kenal saja tidak. Dia menciptakan validasi, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya, orang yang tajir, orang yang terkenal, sehingga dia menyuguhkan seperti itu. Dia untuk menunjukkan validasi bahwa dia orang kaya. Jadi dia membutuhkan validation atau pengesahan sebagai diri mereka adalah orang kaya, dan kemudian dia butuh affirmation atau butuh peneguhan bahwa benar dia ini orang kaya. Oleh sebab itu melalui sosmed dia mengumbar banyak foto, banyak film yang dia tunjukkan bahwa dia orang kaya. Dia mengambil jargon-jargon yang aneh-aneh, yang nyeleneh, guys. Betul, guys? Ini terjadi, fenomena ini terjadi di mana-mana, guys. Di China, di Korea, di Jepang, bahkan di Indonesia. Begitu orang ingin menunjukkan, memberikan validation dan affirmation sebagai the rich people. Dan dia katakan, I am a rich people. How can you tell? Apa yang kamu dapat katakan? I am the rich people. Memang guys, bahwa orang butuh validasi. Juga di dunia pendidikan membutuhkan constantly validation, di mana terus itu ada. Guys, tahukah masyarakat membutuhkan kertas bahwa membuktikan kamu adalah lulusan dari universitas ini, kamu sarjana, kamu S2, kamu S3, itu ditunjukkan dengan kertas. Satu pengesahan validasi yang ditunjukkan secara formal, ditunjukkan secara sah bahwa dia adalah orang yang lulus dari sebuah university. Guys, kembali lagi orang yang menayangkan di sosmed dan dia tunjukkan bahwa dia makan di restoran yang mahal, bahkan dia tunjukkan yaitu bonnya, fake bills-nya. Artinya apa? Itu adalah tagihan-tagihan palsu, fake bills, tagihan palsu yang seolah-olah sampai makan sampai puluhan juta. Itu bisa kerjasama, guys. Itu bisa kerjasama. Bisa kerjasama. Orangnya dikasih duit, pasti mau membuat fake bills. Guys, ini yang terjadi. Dan semua ditunjukkan untuk afirmasi, untuk peneguhan melalui sosmed, sehingga orang-orang yang melihat, dia langsung subscribe, dia langsung jadi followernya, dia langsung mengikuti, karena ini orang kaya yang super duper hebat. Itu guys, itu yang terjadi. Dan itu yang kita harus tahu, harus kita uji, harus kita selidiki sungguh-sungguh. Apakah benar dia orang kaya? Apakah benar dia ini benar-benar orang yang hebat? Guys, sesungguhnya orang kaya jarang pamer, guys. Betul? Orang kaya yang punya jet pribadi pun tidak pernah diceritakan ke orang-orang. Dia tutupi. Bukan takut kena pajak, dia tidak mentolo. Bahasa Jawa itu orang mentolo. Itu apa ya? Mentolo itu ya tidak tidak tepat lah. Orang mentolo menunjukkan kekayaan itu orang mentolo bahasa Jawanya. Jadi guys, kita perlu selidiki, kita harus tahu, kita harus uji orang-orang itu. Supaya apa? Supaya kita jangan mudah termakan oleh berita-berita yang ada di sosmed, dan engkau tergiur dengan kekayaan, engkau ingin kaya seperti orang itu, dan engkau ingin cari tahu bagaimana saya bisa kaya seperti itu, bagaimana saya jadi orang tajir. Haleluya guys. Oke guys, jangan pindahkan channelmu. Aku masih terus bicara pendek kok, ndak panjang-panjang. Jadi ikuti terus. Guys, media sosmed itu dipakai untuk validasi. Mereka tidak mengatakan tentang uang, tetapi mereka menasehati orang tentang uang. Lu harus begini. Kalau gue bisa, lu harus bisa. It's another business. Kemudian dia masuk ke trading. Guys, di sisi lain aku juga melihat fenomena di mana orang jualan seminar untuk gathering people to get crowd funding, yaitu untuk pengumpanan. Ini kita harus hati-hati guys. Kita harus uji. Kalau ada tawaran-tawaran seminar seperti itu,
seminar semacam ini adalah bagaimana to manipulate people, memanipulasi orang-orang. Guys, kalau MLM masih lain karena itu ada industrinya. Tetapi ini adalah untuk kekayaan sendiri. Dia cari supaya dirinya kaya. Dan setelah orang-orang itu kena di dalam seminar itu, dalam pertemuan itu, ia sodorkan untuk menaruh uang, dan ia katakan bahwa dirinya yang menjadi jaminan karena dia terkenal karena dia orang yang rich, orang yang kaya. Lalu dia mengatakan jaminannya dirinya. Dia katakan bahwa pay you back for 1 year. Dia akan kembalikan uangnya 1 tahun lagi. Just to show you how to serious you are in building business. But after that, ghosting. Pada akhirnya hilang. Ghosting, menghilang guys. Guys, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ada orang yang mempromosikan damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ini sama guys. Dia tunjukkan akan ada keuntungan, tetapi pada akhirnya ghosting, hilang guys. Mengerti guys? Sampai sini mengerti? Begitu bahayanya. Guys, damai sejahtera itu bukan dari uang, tetapi dari Roh Tuhan yang memberikan ketenangan, keyakinan, kepercayaan. Karena apa? Tuhan turut melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu yang membuat kita damai sejahtera, bukan duit guys. Pada setiap pertemuan, dan dia memaintain klien-kliennya untuk terus menginvest uangnya. Buntut-buntutnya finally-nya guys, you cannot convince them, you confuse them, malah membuat orang bingung guys. Guys, ketika kita selidiki lagi bahwa ketika mereka juga the created enemy, karena dia menciptakan supaya ada hitter-hitter yang coba untuk menyerang dia, dan bagi dia itu membuat dia lebih viral, membuat dia lebih, beritanya lebih banyak dikenal. Dan ketika dia di-hater orang, dia katakan sebenarnya hater itu baik bagi dia. Kenapa? Dia terpromosikan guys. Dan orang tidak tahu bahwa dia akan mengangkat dirinya lebih lagi. Dia seolah-olah orang yang mudah mengampuni. Dia seolah-olah orang yang bijak. Katakan memang ada orang yang tidak suka, ada orang yang kontra dengan saya. Seperti itu guys. Skema itu yang dibuat untuk actually farming that other people minds, agar orang-orang berpihak pada dirinya. Ngerti guys? Jadi dia menciptakan seperti itu. Dia menciptakan hater untuk menyerang dia, tetapi terus dia naikkan lagi promosi dirinya. Mengerti guys? Kita harus jeli guys. Kita harus tahu persis apa yang terjadi, selidiki gerak-gerik tingkah laku mereka. Amin guys. Kita lanjut guys. Memanipulasi dengan menyalahkan orang lain dan mengambil kepercayaan terhadap dirinya kepada orang banyak, supaya orang makin percaya kepada dirinya. Guys, kalau ini sudah masuk ke kripto, token, binary option, ini sudah bahaya guys. Karena dia bisa mengambil uang rakyat, dia bisa mengambil uang orang-orang yang tidak punya, dengan tipuan manipulate bahwa dia katakan I am the rich people. Guys, sebenarnya sangat beda dengan tujuan daripada Tuhan. Tuhan mau kita menolong orang-orang yang kelaparan. Tuhan mau kita menolong orang-orang yang tidak mempunyai papan. Tuhan mau menolong orang-orang yang hidup di dalam garis kemiskinan. Dengan apa? Dengan kita terjun, dengan kita membantu, kita membuatkan lahan pekerjaan, dengan apa yang kita bisa berikan. Guys, setiap kali saya berdoa di dalam doa makan saya katakan, Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang menderita, supaya aku bisa membagi makananku kepada mereka yang menderita. Guys, saya tidak akan merasa kenyang kalau saya melihat saudara saya menderita. Artinya ketika saya melihat orang-orang di sekeliling saya menderita, mereka makan tidak bisa. Bagaimana guys
perasaan saya. Saya melihat ketika pelayanan saya di pedalaman, mereka makan hanya 1 kali dalam sehari, jam 3 sore. Lalu bagaimana saya makan 3 kali sehari? Kadang saya tidak bisa makan dengan nyaman karena saya ingat orang-orang yang menderita. Guys, saya tidak memanipulate, guys. Saya tidak memanipulasi. Tetapi Tuhan mau engkau menjadi berkat bagi janda-janda miskin. Engkau menjadi berkat bagi anak-anak yatim piatu. Engkau menjadi berkat bagi orang-orang asing yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki makanan. Bagikan, bantu mereka, guys. Itu firman Tuhan katakan. Guys, saya jadi ingat pada masa-masa yang lalu di mana nenek saya selalu punya buntelan. Di dalam selendangnya itu dia ada buntelan, itu isinya duit, guys. Dan buntelan itu kalau cucunya mau minta uang untuk beli permen atau beli cookies atau beli kue, dia buka buntelan di selendangnya dan dia kasih. Waktu itu masih 1 ketip, guys. Saya tidak tahu engkau belum mengalami 1 ketip. Saya mengalami yang namanya 1 rupiah. Saya mengalami beli kue dengan harga 1 rupiah. Saya masih mengalami, guys. Guys, saya juga ingat orang-orang tua zaman dahulu tuh memiliki gembolan. Gembolan itu kekayaan. Guys, saya ingat sebuah cerita ketika ibu saya memiliki buntelan emas dan dia masukkan di dalam kasur lalu dia jahit lagi. Suatu hari ketika kapas atau kapoknya ini sudah tidak bagus lagi, harus diisi ditambah kapok lagi. Dia panggil tukang kasur dan kasurnya dibawa itu di daerah Tukangan di kota Jogja, di Jalan Tukangan. Dan setelah kasurnya dikembalikan, mama baru sadar, loh, di dalam kasur itu ada buntelan emas. Dan dia coba buka, dicari sudah tidak ada, guys. Dan ini tidak bisa. Dia tanyakan lagi dan orang sebagai pengrajin kasurnya mengatakan tidak menjumpai emas. Padahal itu ada emasnya. Guys, zaman dulu orang menyimpan di situ, guys, kekayaannya. Dia sembunyikan, memiliki emas dia sembunyikan. Tidak seperti sekarang dia gembar-gembor dirinya kaya. Tidak, guys. Zaman dulu orang itu tahu diri bahwa dia tidak akan menjadi orang yang pamer kekayaan. Di mana kekayaan itu sebagai tabungan untuk anaknya nantinya ketika ada kebutuhan yang besar. Saya ingat papa saya selalu ajarkan saya untuk menghasilkan uang sendiri untuk berdikari. Sejak remaja, saya setiap kali pulang sekolah, saya diajak untuk menemani papa di pasar, di kios pasar untuk jual kain berkulin. Dan saya duduk di situ sampai sore, sampai tutup, guys. Saya diajarkan orang tua saya untuk make money, belajar bisnis, yaitu apa? Sejak kecil, guys, sejak remaja saya sudah diajarkan. Supaya apa? Supaya saya mengerti bagaimana susahnya cari uang. Betul, guys? Guys, saya ingat papa juga mengajarkan engkau harus lihat orang dari yencingnya, dari matanya, yencingnya, matanya. Engkau harus lihat dari gesturnya, gerakan tubuhnya. Engkau harus lihat dari cara bicaranya. Engkau harus lihat dari dandanannya. Karena engkau tahu ini orang baik atau orang tidak baik. Engkau tahu ini orang curang atau tidak curang. Ini kelihatan dari gestur, cara bicaranya, dandanannya, guys. Guys, oleh sebab itu orang pada zaman dulu, dan saya termasuk orang yang zaman dulu, itu belajar sungguh menyelidiki, belajar sungguh menganalisa orang. Tidak gampang tergiur dengan orang kaya. Tidak gampang melihat seperti sekarang ini, lihat sosmed orang kaya, waduh kok kaya ya, aku pengen kaya. Guys, tidak, guys. Tidak seperti itu, guys. Guys, jangan kita mengejar kekayaan, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau kita mengejar kekayaan, kita akan jatuh dalam pencobaan, guys. Bahkan terjerat di dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan dan menenggelamkan kita dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri loh, guys. Ini firman Tuhan katakan itu loh. Jangan engkau cinta akan uang, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau engkau hanya memandang, melihat dari sosmed lalu engkau katakan aku ingin kaya,
engkau mulai berpikir mengkreasi sendiri bagaimana saya harus kaya, engkau jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Dan banyak orang yang meninggalkan imannya hanya untuk karena kaya. Benar guys? Ini bahaya. Padahal keselamatan yang diberikan Yesus bukan bersifat temporary, tapi everlasting life. Keselamatan diberikan Tuhan adalah keselamatan untuk kehidupan yang kekal, bukan temporary, bukan sak-dek sak-nyet, tetapi adalah everlasting life, kekekalan. Dia mati bagi kamu, dia disalibkan bagi kamu, dia mencucurkan darah bagi kamu, supaya menebus kemiskinan, supaya engkau hidup dalam kelimpahan, untuk menjadi berkat dan memberkati orang, dan orang terberkati karena kelimpahan yang kau dapatkan, bukan untuk kekayaan pribadi. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi kaya, tetapi Tuhan memanggil untuk kita mempunyai pandangan terhadap sekeliling kita, untuk mengerti bahwa kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Betul guys? Oleh sebab itu Yesus disalib karena itu. Yesus disalib, yang miskin harus berkata, ku kaya. Karena apa? Kita diperkaya oleh Tuhan. Bukan uangnya, tetapi hati kita kaya guys. Ketika kita memiliki apa yang kita miliki, kita bisa bagikan bagi orang lain. Ingat cerita tentang Yohanes, kalau engkau punya baju 2 helai, saudaramu minta 1, berikan. Engkau punya 2, berikan guys. Artinya apa? Kita harus punya satu kepedulian, aware to another people. Kita harus tahu bahwa di sekeliling kita banyak orang yang menderita, di sekeliling kita banyak orang yang sementara dalam keadaan kemiskinan. Engkau harus membagikan berkat bagi mereka. Setidak-tidaknya di hadapan Tuhan engkau berdoa, menangis kepada Tuhan, supaya mereka juga diberkati seperti engkau diberkati oleh Tuhan. Benar guys? Lanjut terus, jangan pindahkan channel guys. Guys, kembali lagi saya mau katakan bahwa hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh memikirkan bagaimana kita mengkreasikan hidup kita, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hanya Tuhan guys. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkau bisa merancang sesuatu. Guys, ingat, Menara Babel dirancang untuk menyamai Tuhan. Pada akhirnya mereka dikacaukan dengan bahasanya, dan tidak jadi guys. Apa yang dirancangkan manusia tanpa seizin Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tidak akan jadi. Coba aja guys, aku mengalami di mana saya tidak libatkan Tuhan, tidak akan jadi. Libatkan Tuhan guys. Kelihatannya hebat, tetapi ujung-ujungnya hancur. Kelihatannya kaya, foto dengan duit setumpuk, tapi akhirnya dia masuk kepolisian dan ditahan dan dipenjara, karena dia ternyata menipu rakyat, menipu banyak orang. Begitu guys. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan yang akan menentukan arah langkahnya. Guys, apa yang kamu cari dari kekayaan? Apakah kamu hanya mengatakan supaya 7 keturunan saya akan semua beres? Guys, tahu? Kita tidak tahu cucu-cucu kita, cicit kita nanti bagaimana, karakter mereka bagaimana. Kita tidak tahu dunia ini akan berubah bagaimana. Kita tidak tahu situasi bisnis, situasi ekonomi akan kemana. Kita tidak tahu. Mengapa kamu hanya memikirkan sampai 7 keturunan guys? Sementara firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini jaminan orang percaya. Jadi guys, tidak usah menyiapkan kekayaan sampai 7 keturunanmu di bawahmu, tetapi Tuhan sudah memberikan jaminan orang benar tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucu cicit cacatnya tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta roti. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Tuh lihat, orang yang hidup benar tiap hari
Hidupnya menaruh belas kasihan tiap hari, guys. Melihat orang lihat kasihan, dia ingin bantu, guys. Punya belas kasihan yang luar biasa. Dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Guys, pada awal pembicaraan saya tadi saya katakan bahwa orang tidak bisa mengerti akan tanda-tanda zaman. Kamu tidak tahu. Tetapi diberikan tanda Yunus. Maksudnya apa, guys? Tanda Yunus untuk kota Niniwe. Apa maksudnya, guys? Guys, orang Niniwe tidak melihat mujizat dan tidak mengharapkan mujizat. Ketika Yunus masuk dalam perut ikan selama 3 hari, dia tidak kaget dan tidak tertarik dengan mujizatnya, guys. Tetapi dia tertarik dengan firman yang diperkatakan oleh Yunus, bahwa Tuhan ingin orang Niniwe bertobat. Guys, kita jangan cari kekayaan, jangan cari mujizat, tetapi cari firman-Nya. Mengerti? Tanda Yunus. Ingat juga cerita tentang Sheba, di mana Sheba dia mencari Salomo dan berkenalan dengan Salomo bukan karena kekayaan Salomo, tidak, tetapi yang dia ingin bertemu dengan Salomo karena hikmat firman Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Guys, pada zaman saat ini engkau harus cari firman dan firman. Engkau bukan mencari mujizat, engkau bukan mencari kekayaan, cari firman, guys. Karena firman itu engkau akan hidup kekal, everlasting life. Amin. Guys, kiranya ini boleh menjadi berkat bagimu. Engkau tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap beritakan Injil. Tetap katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetap tunjukkan bagaimana kesaksian hidupmu kepada orang-orang banyak, kepada sekelilingmu, bahwa Allah menolongmu dan tolong orang-orang yang dalam kelaparan, dan tolong orang yang menderita, tolong orang yang di dalam keadaan terjepit masalah. Tolong, guys, sebab itulah engkau dipanggil untuk menjadi berkat, supaya engkau memberitakan kebenaran Tuhan, dan Tuhan akan memberkati ketika engkau memberkati orang itu. Puji nama Tuhan, puji Tuhan, semangat, semangat terus, semangat terus, haleluya, semangat terus, amin, amin, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa, haleluya, puji Tuhan.